Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang sering kita kenal dengan Gus Dur merupakan figur yang sangat pantas menjadi acuan dalam menerapkan prinsip aneka. Dalam segi akuntabilitasnya yang sangat luar biasa, beliau bisa terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat pada tahun 1999. Jiwa nasionalismenya sudah tidak diragukan lagi. Pluralisnya, toleransinya begitu dicintai seluruh masyarakat lintas daerah, suku, ras, dan agama. Atas dasar itulah maka gelar Bapak Bangsa tersemat dalam dirinya. Dalam beberapa kali kesempatan, misal kunjungan politik, berceramah, talk show, bahkan dalam kehidupan sehari beliau seorang yang sering guyon. Celotehannya yang dianggap nyeleneh menjadi etalase publik ciri khas dan daya tarik orang lain terhadap beliau. Faktanya, semua celotehannya yang kata orang terkesan ngawur dan mengada-ada seringkali berubah menjadi kenyataan di masa depan. Artinya bahwa komitmen yang ada pada diri beliau sudah sangat mumpuni. Kepedulian, kemandirian, kesederhanaan, kerja keras, dan keberaniannya sebagai bentuk anti korupsi sudah tertanam dalam dirinya. Seperti pada tontonan video berikut. Salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kalau Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh departemen itu. Persisnya itu, karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan, karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Haji Anies Rashid Baswedan atau biasa dikenal dengan Bapak Anies Baswedan lahir di Kuningan 7 Mei 1969 yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak tahun 2017. Semasa kecilnya, beliau telah dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul dan juga berprestasi. Dibuktikan dengan pernah mengikuti pertukaran pelajar sewaktu SMA ke Amerika sehingga membuatnya menetap di sana selama 1 tahun. Keberhasilan beliau tidak hanya di bidang pendidikan, namun juga dapat kita lihat saat ini ketika beliau menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Sederet keberhasilan yang telah beliau wujudkan yaitu misalnya Kartu Prakerja Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas, dan perbaikan infrastruktur. Beliau menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan sekedar janji melainkan bukti. Menjadi pemimpin yang bijaksana dan tahu benar menaruh keputusan dan kebijakan sesuai kebutuhan. Meningkatkan mutu menjadi poin penting di dalam kepemimpinannya. Patut menjadi teladan dan inspirasi bagi kita untuk mengikuti cara kerja beliau, yaitu dengan cara disiplin, bertanggung jawab, memberikan layanan terbaik kepada publik, dan jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, dan tetap santun. Akan saya bicarakan kali ini yaitu Tri Risma Harini. Tri Risma Harini merupakan wali kota Surabaya wanita pertama yang menjabat. Sebelumnya ia menjadi kepala DKP yang meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil. Tri Risma Harini dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial.
Kemudian akuntabilitas yang ia miliki ialah ia adalah sosok pemimpin yang dapat memberi contoh untuk masyarakatnya. Ia memiliki komitmen yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari 322 penghargaan yang didapatkan Surabaya baik tingkat internasional maupun internasional. Nilai nasionalisme yang ia miliki dapat dilihat dari kecintaannya terhadap lingkungan. Hal ini terbukti dari keberhasilannya menurunkan suhu di kota Surabaya dan membangun 573 taman di kota Surabaya. Kerendahan hati yang dimiliki untuk lebih menghargai dan mendengarkan setiap keluhan dari masyarakat agar tahu permasalahan dan bagaimana cara menyelesaikannya merupakan etika publik yang dimiliki oleh Bu Risma. Komitmen mutu berupa inovasi dapat dilihat dari pelaksanaan e-government pada Kota Surabaya yang mampu menciptakan ratusan aplikasi. Selain dari kesederhanaannya, sikap anti korupsi juga dapat dilihat dari penghargaan yang ia dapatkan dari Bung Hatta Anti Corruption tahun 2015. Kesuksesan seseorang ditentukan oleh karakter yang dimiliki, seperti Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Untuk itu, yuk contoh karakter Bapak Jokowi yang patut jadi panutan anak muda Indonesia. Yang pertama adalah kerja keras, seperti slogan beliau, kerja, kerja, dan kerja. Yang kedua, beliau adalah visioner, artinya berpikiran jauh ke depan. Di saat masih banyak orang yang melakukan hal-hal tidak produktif, Jokowi telah memikirkan masa depan bangsa Indonesia 100 tahun ke depan. Yang ketiga adalah merakyat, seperti slogan beliau, besuka. Yang keempat adalah kemampuan manajemen. Selain kerja keras, ada kecerdasan lain yang diperlukan demi meraih dan mempertahankan kesuksesan, yaitu kemampuan manajemen. Nah, itu dia 4 dari sekian banyak karakter unggul Pak Jokowi yang patut menjadi teladan untuk kita semua. Muhammad Ridwan Kamil STMUD, lahir di Bandung, Jawa Barat 4 Oktober 1971, adalah seorang arsitek dan politikus Indonesia. 11. Ridwan Kamil diusungkan sebagai calon gubernur berpasangan dengan UU Ruzanul Ulum, dan pada pemilihan umum ini pasangan ini mendapatkan kemenangan. Tentunya beragam keberhasilan ini didapatkan tidak lepas dari nilai-nilai dan komitmen yang dipegang oleh Ridwan Kamil dalam kesehariannya. Sebagai seorang ASN, terdapat nilai-nilai dasar Aneka, di mana nilai-nilai ini juga ketika Ridwan Kamil sudah menjadi seorang pejabat negara pun diterapkan olehnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu akuntabilitas. Akuntabilitas kita bisa lihat dari gaya kepemimpinan beliau, yang dimana beliau menyadari bahwa memimpin itu adalah bertugas untuk membawa perubahan dan mengakselerasikan kemajuan. Kita bisa lihat dari beragam program-program yang dibuat dengan menghasilkan beragam penghargaan, itu menjadi bukti bahwa beliau merupakan pemimpin yang akuntabel. Yang kedua, nasionalisme. Dari nilai ini kita bisa lihat dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita bisa lihat dari salah satu program kerjanya yaitu program jaminan kesehatan. Lalu yang ketiga itu ada etika publik, di mana Ridwan Kamil merupakan sosok pemimpin yang menerapkan pelayanan publik dengan menyetarakan standarisasi. Itu menjadi bukti bahwa beliau menerapkannya. Kemudian yang keempat yaitu komitmen mutu, di mana dengan segudang inovasi yang beliau torehkan dalam program-programnya, itu menjadi bukti bahwa beliau menerapkan komitmen mutu untuk membangun infrastruktur daerah yang dipimpinnya. Kemudian terakhir, anti korupsi, di mana beliau selaku pemimpin yang bergerak untuk membuat sebuah sistem birokrasi yang serba digital. Dengan program berupa adanya aplikasi anti korupsi, itu juga menjadi bukti bahwa beliau menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Dengan kepeduliannya, dengan tanggung jawabnya, itu menjadi bukti bahwa beliau adalah sosok yang menerapkan kelima nilai-nilai dasar Aneka ini.